Hai, ketemu lagi sama aku. Kalian gimana nih kabarnya di sana? Lagi baik-baik aja atau lagi ada masalah? Nah, ngomongin masalah, kita akan ngobrol lagi di sini. Bukan aku mau menggurui atau mau bersikap so tau, atau barangkali aku seakan-akan lebih paham tentang kehidupan dibanding teman-teman di sana. Enggak gitu kok. Ini cuma sebatas aku yang bikin video, berbicara, ngobrol di sini, berbagi dengan kalian, berbagi sudut pandang, berbagi pikiran. That's it. Pernah nggak kalian mikir, kenapa sih di dalam hidup itu ada masalah? Atau mungkin kebetulan sekarang kalian lagi mengalami suatu masalah, entah itu di keluarga, relationship mungkin, sama pasangan atau sama teman, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hujan. Alhamdulillah. Balik lagi, mungkin kalian atau aku juga, kita semua pasti pernah menemukan masalah. Dan pernahkah kita bertanya, sebenarnya kenapa sih ada masalah di dalam hidup itu? Aku juga termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu di saat aku lagi ketemu sama beberapa masalah, di saat aku lagi tersandung. Kemudian aku berpikir, kenapa ada masalah ini, padahal aku nggak mau gitu ada masalah. Aku pengennya kayak baik-baik aja. Sesekali aku nggak tahu gimana cara ngelewatinnya. Sesekali aku terpuruk sedih. Di waktu yang lain aku benar-benar bingung. Dan seringkali aku nyalahin diri sendiri, meratapi nasib. Seolah-olah cuma aku yang punya masalah di dunia ini gitu. Aku cuma mau ngobrol sama kalian karena mungkin aja ini bisa cukup membantu aku dan juga kalian di sana yang lagi ngadapin masalah apapun itu masalahnya. Belakangan ini aku mulai berpikir, kenapa sih ada masalah-masalah kayak gini? Tapi mungkin ada baiknya kita mendefinisikan dulu apa itu masalah. Jadi masalah itu adalah suatu keadaan, realita, di mana kenyataan yang ada pada saat ini tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan. Atau lebih gampangnya aku menyebutnya perasaan tidak baik-baik aja. Kalau kata Pidi Baik, aku masih ingat dia pernah bilang sesuatu itu masalah jika kita menganggapnya masalah. Kalau nggak dianggap masalah ya bukan masalah. Atau di dalam kata lain, ketika kita tidak berharap apapun, tidak mengekspektasikan apapun tentang kehidupan, maka tidak akan ada masalah. Karena kita akan terbiasa jadi orang yang let it flow gitu, menerima apa yang terjadi. Kalau adanya kayak gini ya udah, ya wes lah kayak gini aja. Itulah masalah, kurang lebihnya ya. Kalau aku keliru, boleh dikoreksi. Belakangan setelah aku berpikir, ternyata dari masalah-masalah itulah kemudian kita bertumbuh sebenarnya. Setelah disadari, nggak ada manusia yang bertambah dewasa kemudian berkembang cara berpikirnya dan bertambah besar badannya kalau tidak melalui masalah-masalah. Kalau kita pikirkan dari bayi, dari kecil, sejak dulu, seandainya kita tidak menemukan masalah, kita tidak akan ada di sini pada hari ini. Misalkan waktu kita masih bayi, kita nggak tahu caranya bicara, dan itu adalah suatu masalah. Mungkin waktu itu pada saat aku masih bayi, aku pengen ngomong gitu, pengen mengatakan sesuatu kepada ibu aku, orang-orang sekitar aku tentang apa yang aku rasakan dan lain sebagainya, tapi aku tidak tahu caranya ngomong, makanya aku nangis. Nah, disitulah aku ketemu masalah. Tapi kemudian setelah aku tambah besar, karena aku punya urusan di dalam itu, aku ingin mengatakan sesuatu, makanya aku belajar untuk bicara sampai akhirnya masalah itu terselesaikan. Kemudian naik lagi, aku belum tahu caranya berjalan, dan itu adalah suatu masalah ketika orang-orang berjalan dan aku tidak. Sementara normalnya manusia adalah berjalan, maka dari suatu masalah itu aku belajar untuk berjalan gitu, meskipun berkali-kali ada jatuhnya, ada tersandungnya. Terus dari aku tidak mengenali benda-benda nama-namanya apa, karena itu adalah suatu masalah, aku jadi belajar mengenali. Misalkan
oh yang ini namanya angkot, kalau aku mau kesini aku harus naik ini gitu. Disitulah kalau kita pikirkan dari hal-hal yang kecil-kecil dari dulu kita dilahirkan, ternyata dari masalah-masalah itu juga lah kita bertumbuh. Tapi ini nggak menghilangkan kenyataan kalau kita emang manusia yang ada capeknya. Kita sesekali hampir menyerah, atau kita dirundung rasa keterpurukan di suatu masalah. Mudah-mudahan dengan kita ngobrol gini, kita lebih bisa menyikapi masalah secara lebih dewasa dan lebih santai, atau lebih kalem lah ke depannya ya. Terlepas dari masalah itu mungkin memang benar adanya dan akan terus ada sampai nanti gitu. Cuma ini bicara kita pengendalian diri aja, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana kita mengambil suatu sikap dan keputusan ketika kita bertemu dengan masalah itu. Karena ya itu tadi, kita adalah manusia yang bertumbuh ketika menemukan masalah-masalah gitu lah. Terus aku juga pengen bilang, menjadi seorang manusia ada baiknya kita tidak bersikap sombong ketika seseorang, teman, keluarga, apapun itu sedang membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita. Karena balik lagi dengan korelasinya kepada masalah tadi, setiap manusia pasti punya masalah dan cara menyelesaikannya itu berbagai macam. Tetapi hampir di setiap masalah yang manusia hadapi itu ada manusia lainnya sebagai penolong gitu. Kendati tidak semua menolong langsung, tapi ada beberapa yang sekadar bahkan cuma jadi referensi aja, cuma jadi motivator aja misalkan, atau kita cuma melihat dia aja bagaimana dia hidup, itu sebenarnya bisa jadi memecahkan masalah kita sendiri gitu. Aku yakin kamu juga pasti menyadari hal itu. Nah, belajarlah kita untuk tidak menjadi manusia yang sombong ketika ada teman, keluarga, atau saudara yang membutuhkan pertolongan kita ketika mereka menemukan suatu masalah. Karena pada dasarnya hubungan setiap manusia itu dilandasi oleh masalah-masalah, oleh urusan-urusan. Sekalipun itu orang tua kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadi kalau dulu aku bilang, kok dia datang ke aku cuma ada butuhnya aja. Tapi setelah aku makin berjalan ke arah sini, ternyata aku juga kayak gitu ke orang lain. Dan setiap orang kayak gitu, cuma caranya aja yang berbeda-beda gitu. Kita ambil lagi contoh, sebenarnya ketika kita pergi ke warung, kita ingin beli sabun, kita mempunyai masalah bahwa cucian kita kotor dan itu harus dicuci. Kita butuh sabun, makanya kita pergi ke warung untuk membeli sabun. Dan di warung itu yang jualannya adalah manusia. Masalah itu terselesaikan ketika kita ngasih uang, dia ngasih sabunnya gitu. Seperti yang kemarin ada yang komentar di postingan Instagram aku, dan itu sangat sederhana analoginya, aku suka. Misalkan kita lagi sakit, kemudian kita pergi ke dokter, maka kita adalah manusia yang ada butuhnya aja. Cuma caranya aja, kita pergi ke dokter, kemudian membayar, dan beliau menjadi perantara untuk menyembuhkan kita. Itulah. Jadi kalau dijabarkan semuanya, hubungan manusia itu interpersonal antara kita dengan yang lainnya, sekalipun itu dengan orang tua, saudara, itu dilandasi oleh masalah dan ada urusan-urusannya memang. Jadi manusia itu datang ke kita dan kita datang kepada orang lain itu tanpa sadar, memang karena ada butuhnya aja. Oke, sekarang bicara orang tua. Kenapa orang tua sebenarnya butuh sama kita? Ada butuhnya aja. Karena dulu sebelum kita dilahirkan, orang tua punya suatu masalah, dia tidak mempunyai anak, maka dia butuh sosok anak. Kemudian dia bercocok tanam lah gitu dengan pasangannya, dengan ibu bapak kita tuh bercocok tanam karena dia punya suatu masalah gitu. Sampai akhirnya masalah itu dapat diselesaikan ketika kita lahir sebagai pengisi sosok anak itu, peran anak di dalam keluarga contohnya. Atau dalam contoh sederhana lainnya, kenapa saudara itu datang ke kita karena ada butuhnya aja, atau keluarga di rumah ya, kakak atau adik untuk yang punya saudara. Kalau aku sih tunggal,
Kenapa kakak atau adik itu ada butuhnya aja sama kita? Karena tanpa kita sadari ketika kita pulang ke rumah, ketika kita melihat bahwa adik kita masih ketawa, kakak kita masih ada, baik-baik saja di dalam rumah, itu tanpa sadar memberi ketenangan di dalam diri kita. Oh, alhamdulillah baik-baik aja gitu. Oh, alhamdulillah ternyata dia masih pulang ke rumah. Alhamdulillah pekerjaannya lancar. Tanpa sadar, kita butuh rasa tenang itu dari orang-orang sekitar kita. Karena mustahil untuk kita jalani kehidupan ini seorang diri tanpa kita berurusan dengan orang lain. Mustahil. Aku bilang mustahil sih. Kita gak bisa menjalani kehidupan ini sendirian, benar-benar sendirian. Karena kita bukan Tuhan. Jadi panjang banget nih ngobrolnya. Itulah intinya. Kalau kamu di sana lagi menghadapi masalah, atau mungkin lagi ada persoalan, lagi ngambek sama seseorang karena dia ada butuhnya aja, mudah-mudahan hal ini bisa jadi reminder untuk kita semua supaya bisa belajar jadi manusia lagi, supaya lebih damai dan lebih adem lagi aja menjalani kehidupannya. Karena kita semua adalah manusia yang bertumbuh dari masalah-masalah. Kemudian kalau boleh aku kasih satu quotes sebagai penutup, sebenarnya kehidupan adalah kumpulan kebaikan yang diselingi oleh masalah. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan maaf untuk keterbatasannya. See you di konten aku selanjutnya. Bye-bye.